Luka Modric jadi kapten Real Madrid gantikan Nacho Fernandes. Luka Modric akan menjadi kapten Real Madrid pada musim depan, seiring dengan persiapan Los Blancos untuk melangkah tanpa kehadiran Nacho Fernandes. Nacho Fernandes, yang tengah membela Spanyol di Euro 2024, diperkirakan akan bergabung dengan klub Arab Saudi, Al-Qadsiah, setelah kontraknya di Santiago Bernabeu habis usai memutuskan untuk mencari tantangan baru. Pemain berusia 34 tahun ini telah memenangkan gelar La Liga musim lalu dan membantu Real Madrid meraih gelar Liga Champions ke-15 yang memecahkan rekor, dan kepergiannya akan mengakhiri kebersamaan selama 23 tahun dengan klub yang telah membuatnya bermain lebih dari 350 kali di semua kompetisi dan memenangkan 25 trofi. Wartawan Spanyol, Miguel Angel Diaz, melaporkan bahwa keputusan telah diambil mengenai sosok pemimpin di skuad Madrid pada musim depan, di mana gelandang veteran, Luka Modric, yang telah menyepakati kontrak baru berdurasi 1 tahun pada bulan Juni lalu, akan mengambil alih posisi sebagai kapten tim. Dani Carvajal yang telah lama menjadi pemain bertahan akan menjadi wakil Modric, dan dia bergabung dalam kelompok kepemimpinan yang terdiri dari 6 pemain yang terdiri dari Lucas Vázquez, Federico Valverde, Thibaut Courtois, dan Vinicius Junior, yang dianggap banyak orang sebagai favorit untuk meraih Ballon d'Or tahun ini. Luka Modric telah berada di Real Madrid selama lebih dari 1 dekade, menjadikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik yang pernah bermain bersama rekannya di lini tengah, Toni Kroos. Seperti halnya Nacho, ia telah berada di klub ini selama era keemasan kesuksesan di Liga Champions, memenangkan kompetisi ini sebanyak 6 kali dan tidak pernah sekalipun kalah dalam partai final. Dia juga telah memenangkan La Liga sebanyak 4 kali, meskipun perannya telah berkurang dalam 12 bulan terakhir karena banyaknya pemain berbakat yang dimiliki oleh Carlo Ancelotti. Valverde, Aurelien Tchouameni dan Eduardo Camavinga sepertinya akan terus berada di depan Modric dalam daftar pemain utama. Namun pengalamannya akan terbukti berharga di ruang ganti yang sedang mempersiapkan diri untuk menyambut duo superstar, Kylian Mbappe dan Endrick, di musim depan. Mantap gabung Real Madrid, Leny Yoro tolak 3 klub top Eropa. Pemain bertahan Lille, Leny Yoro, menjadi subjek ketertarikan dari beberapa klub papan atas Eropa. Namun, tim-tim tersebut sekarang harus mencari opsi alternatif untuk memperkuat posisi bek tengah mereka. Nama Yoro telah menjadi bahan pembicaraan dalam beberapa bulan terakhir, terlebih lagi, dengan kontraknya yang akan berakhir pada tahun 2025 mendatang, Lille harus menjualnya pada musim panas ini jika sang pemain memutuskan tidak memperpanjang masa baktinya. Meskipun usianya masih muda, Yoro telah menunjukkan bakatnya dengan bermain dalam 44 pertandingan di sepanjang musim 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ia siap untuk mengambil peran sebagai bek tengah di klub top Eropa, di mana tekanan untuk tampil sangat tinggi. Meskipun demikian, Real Madrid berada di posisi paling depan untuk merekrut Yoro. Mario Cortegana dari The Athletic melaporkan bahwa pemain asal Prancis tersebut telah memberitahu Lille, PSG, Liverpool, Manchester United, dan Madrid bahwa ia hanya ingin bergabung dengan raksasa Spanyol tersebut di musim panas tahun ini atau tahun depan sebagai pemain bebas transfer. Marca baru-baru ini juga mengabarkan bahwa Madrid telah mencapai kesepakatan dengan Yoro, yang berarti bahwa bintang Lille itu tahu bahwa tujuan karirnya selanjutnya adalah bermain di Spanyol. Cepat atau lambat, Achraf Hakimi bakal kembali ke Real Madrid. Bek sayap Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, diprediksi cepat atau lambat akan kembali ke klub masa kecilnya, Real Madrid. Memang apa alasannya? Real Madrid merekrut Kylian Mbappe pada musim panas tahun ini setelah ia meninggalkan Paris Saint-Germain sebagai pemain bebas transfer. Namun mereka mungkin belum selesai karena raksasa La Liga tersebut mungkin masih ingin membawa pemain lain dari juara Ligue 1 saat ini ke Spanyol dengan status bebas transfer. Meskipun Dani Carvajal masih dapat bermain di level tinggi, namun di usianya yang telah menginjak 32 tahun, tim asal Spanyol tersebut pada akhirnya harus mencari pengganti jangka panjang. Sebagai hasilnya, Achraf Hakimi sering dihubungkan dengan kembalinya dia ke klub masa kecilnya. Sebuah laporan terbaru mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat Real Madrid akan memperpanjang kontrak Dani Carvajal hingga tahun 2026. Setelah itu, tim La Liga tersebut akan fokus pada 2 pemain untuk posisi bek kanan, Reece James dari Chelsea dan Hakimi. Pemimpin redaksi Football Transfers dan kolumnis untuk PSG Talk Extra Time, Robin Baerner, mengatakan dalam episode terbaru PSG Talk bahwa ada banyak faktor yang bisa menarik Hakimi kembali ke Madrid. Saya pikir pasti ada kemungkinan Hakimi akan kembali ke Madrid, kata Baerner.
Kita tahu Dani Carvajal hanya memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya di sana, dan dia berusia 32 tahun, jadi dia mungkin bukan seseorang yang akan mereka pertimbangkan untuk menjadi bek kanan dalam jangka panjang. Hakimi, seperti yang Anda sebutkan, dia baru berusia 25 tahun, dia menghabiskan waktu yang lama di tim muda Madrid, ia dikabarkan adalah seorang penggemar Madrid, dan tentu saja, ada faktor Kylian Mbappe yang juga ada di sana, jadi ada banyak hal yang berpotensi menarik Hakimi kembali ke Madrid. Ketika Real Madrid ditinggal 2 pahlawan dari La Fabrica sekaligus. Gelombang perpisahan di Real Madrid belum berakhir. Setelah Toni Kroos, Real Madrid juga harus mengucapkan selamat tinggi pada 2 pemain penting, Nacho Fernandes dan Joselu. Perpisahan Toni Kroos terasa begitu emosional bagi fans Real Madrid, sebab pemain asal Jerman itu telah menghabiskan banyak waktu untuk membela klub dan meraih banyak gelar juara. Beruntungnya, momen perpisahan Kroos bisa dirayakan. Perpisahan itu ditandai dengan trofi La Liga dan Liga Champions. Kini, setelah cukup lama tertutup dengan pensiunnya Toni Kroos, Real Madrid harus mengucapkan selamat tinggal pada 2 pemain lain. Mereka adalah Nacho dan Joselu, 2 pemain jebolan La Fabrica. Jika Barcelona punya La Masia, maka Real Madrid punya La Fabrica. Nacho dan Joselu adalah jebolan La Fabrica. Secara khusus, Nacho tumbuh, berkembang, dan besar di Real Madrid. Dari level junior, Nacho promosi ke tim Real Madrid B pada 2009, 2 tahun berselang, pemain kelahiran tanggal 18 Januari itu promosi ke tim utama Real Madrid. Sejak saat itu, Nacho belum pernah pindah, dia selalu menjadi bagian dari skuad Real Madrid. Nacho punya 6 trofi Liga Champions, termasuk musim 2024 saat dipercaya jadi kapten. Nah, mulai musim 2025, Nacho tidak akan jadi bagian dari skuad Real Madrid. Nacho bakal pindah. Nacho telah menyepakati kontrak berdurasi 2 tahun dengan klub Arab Saudi, Al-Qadsiah. Berbeda dengan Nacho, Joselu berpetualang setelah menimba ilmu di La Fabrica. Joselu bukan hanya pernah bermain di klub-klub Spanyol, akan tetapi sempat bermain di Bundesliga dan Premier League. Joselu memang lahir di Jerman. Status Joselu di Real Madrid adalah pemain pinjaman. Dia dipinjam dari Espanyol hingga Juni tahun 2024. Real Madrid awalnya ingin membeli Joselu secara permanen, namun, rencana itu diubah. Joselu tidak akan kembali ke Espanyol. Pemain yang jadi pahlawan dengan 2 gol ke gawang Bayern Munchen di semifinal Liga Champions itu akan bergabung dengan klub Qatar, Al Gharafa. 2 pemain jebolan La Fabrica hijrah dari skuad Real Madrid. Lantas, siapa yang tersisa? Belakangan, jarang ditemukan pemain hasil didikan La Fabrica yang jadi tulang punggung Real Madrid. Namun, jarang bukan berarti tidak ada. Masih ada nama Dani Carvajal yang mewakili La Fabrica. Lalu, ada Fran Garcia, sang bek kiri jadi bagian dari La Fabrica pada 2013 hingga 2018. Pada level senior, sebelum di Real Madrid, Fran Garcia moncar ketika membela Rayo Vallecano. Strategi Real Madrid membajak Alphonso Davies dari Bayern Munchen. Real Madrid dikabarkan akan merekrut setidaknya 1 pemain lagi di jendela transfer musim panas ini. Itu menyusul konfirmasi kedatangan Kylian Mbappe yang telah lama ditunggu-tunggu pada awal Juni. Hampir pasti akan ada bek yang bergabung, di mana Leny Yoro dan Alphonso Davies menjadi kandidat utama. Pada tahap ini, kemungkinan besar Yoro akan bergabung, karena kerumitan muncul dalam transfer Davies selama beberapa minggu terakhir. Kabar baik bagi Real Madrid adalah pemain berusia 23 tahun itu masih dalam proses untuk menandatangani kontrak, meski belum ditentukan kapan ia akan pindah ke ibu kota Spanyol. Menurut Diario AS, Davies telah memutuskan negosiasi kontrak dengan Bayern Munchen. Itu berarti bahwa ia akan pergi dengan potongan biaya pada tahun 2024, atau tanpa biaya apapun pada tahun 2025. Real Madrid berencana untuk menguji coba dengan tawaran dalam beberapa minggu mendatang, salah satunya itu tidak akan melebihi angka 30 juta euro. Bayern menginginkan lebih jika mereka kehilangan Davies musim panas ini, tetapi Real Madrid siap menunggu hingga tahun 2025 untuk mendapatkan pemain mereka secara gratis. Jika itu terjadi, Ferland Mendy akan tetap menjadi bek kiri pilihan pertama, dengan Fran Garcia sebagai cadangan. Beberapa anggota dewan sebenarnya lebih memilih pemain Prancis itu dibandingkan Davies, meski Carlo Ancelotti berpandangan keduanya bisa hidup berdampingan dalam satu skuad.
Real Madrid siap bersaing untuk dapatkan Adrien Rabiot. Dalam sebuah laporan baru-baru ini, AS menyebutkan bahwa Real Madrid telah mengidentifikasi gelandang Juventus, Adrien Rabiot, sebagai target mereka. Kabarnya Los Blancos akan segera mengupayakan transfer pemain asal Prancis tersebut pada musim panas ini. Rabiot menikmati musim yang baik di klub Italia tersebut, dengan menunjukkan serangkaian penampilan yang mengesankan di jantung lini tengah mereka. Pemain berusia 29 tahun itu mencetak 5 gol dan 3 assist dalam 37 pertandingan untuk Juve musim lalu di semua lini. Kontraknya saat ini di Juventus akan habis pada akhir bulan ini yang dapat membuka pintu bagi Los Blancos untuk menggayat Rabiot dengan status bebas transfer. Rabiot adalah gelandang tangguh yang mampu membaca situasi dengan baik untuk mengamankan bola bagi timnya di lapangan tengah. Dia tidak segan untuk menjaga lini pertahanan saat dibutuhkan dan mampu menembakkan bola dengan keras dari jarak jauh. Pemain sensasional asal Prancis ini memiliki visi untuk menciptakan beberapa peluang bagi rekan-rekannya di daerah pertahanan lawan dan merupakan seorang pelari yang energik saat membawa bola. Kita dapat mengharapkan Adrien Rabiot untuk menambah kualitas dan kedalaman di lini tengah Real Madrid arahan Carlo Ancelotti.